Ini kombinasi mematikan ini. Ambisi yang kuat ya, darah muda, dan nggak takut gagal. Ini adalah 3 kombinasi yang luar biasa kuat untuk memulai. Buat kalian yang udah coba misalnya memulai sesuatu ya tapi gagal terus, tenang aja ya. Dan jangan kalian keburu untuk nyerah. Karena kalian cuman kurang ilmu ya dan kalian kurang pengalaman. Kalian harus ingat kata-katanya di otak kalian ya. Pengecut itu mati duluan sebelum dia mati. Jadi maksudnya apa? Pengecut itu adalah orang-orang yang nggak pernah memulai. Mereka selalu takut untuk memulai. Gue liat banyak sekali ya di sekitar gue orang super pinter tapi nggak pernah sukses. Kenapa? Karena satu, mereka takut untuk kelihatan gagal sama dunia. Itu kenapanya? Prinsip pertama itu memulai. Ini sangat fundamental ya. Mereka bahkan sebelum mulai pun udah jadi pengecut dan udah takut duluan. Sebelum berani ambil opportunity-nya, mereka udah mundur duluan. Kalau kalian berusaha sekeras mungkin, kalian naikin derajat keluarga kalian keluarin keluarga kalian tuh dari lubang kemiskinan itu, gue yakin kalian nggak mungkin depresi. Jadi kalian jangan kira suatu peristiwa atau suatu keadaan itu udah sial dan nggak bisa diubah. Karena itu hal yang kalian nggak bisa kontrol. Posisi kalian di mana, hidup itu nggak adil, catur kalian tuh diberantakin, ya itu nggak bisa kalian ubah. Yang kalian bisa ubah adalah apa? Lu lihat ya kondisi gue dari sekarang di mana, dan next move ya, move terbaik yang gue bisa lakukan adalah gerakin catur yang mana. Kesenjangan sosial itu akan semakin besar. Yang miskin itu akan makin ditindas, yang kaya itu akan makin kaya. Karena kadang gini, orang kaya itu akan mikir, orang-orang yang miskin ini yang bikin repot. Mereka yang minta BPJS, mereka yang minta welfare, mereka yang minta healthcare system lebih bagus, mereka yang minta demo, mereka minta UMR naik. Orang kaya nggak ada yang minta itu. Jadi jangan salahkan orang tua kita. Kita terima aja, kita terang, oke, kondisi gue mulai dari minus. Tapi next step-nya, kalau kita mau jadi lebih baik, apa yang kita harus lakukan? Biar kita bisa at least ke 0 dulu nih bahkan nih. Sebelum ke 1, 2, dan 3. Lu memang nggak bisa kontrol apa yang terjadi. Tapi yang lu bisa kontrol adalah cara lu merespon hal tersebut yang terjadi di hidup lu. Ini berlaku dari start kita, dan ini berlaku di tengah jalan. Jadi kalau teman-teman kalian ketawain kalian untuk mulai sesuatu, untuk mulai channel YouTube baru, untuk mulai bisnis baru, untuk mulai jualan di sekolah, untuk mulai jualan di kampus, itu artinya orang itu adalah pecundang. Pecundang yang mau narik kalian balik ke level dia buat nggak pernah maju. Makanya dia cemooh kalian. Orang yang suka cemooh orang, kata-katain orang, itu orang yang nggak mau lihat justru kalian maju. Tapi orang yang mau lihat kalian maju, pebisnis sukses tadi, itu nggak akan ketawain kalian untuk jualan nasi uduk. Ya, mindsetnya pecundang. Sama kayak yang gue bilang, semua hal di hidupnya itu jadi masalah untuk dia. Orang tua gue begini jadi nggak bisa begini, gue ada alasan ini, mulai bisa ada alasan lagi, ada alasan semua hidupnya. Mindset orang sukses, itu mereka nggak pernah mikir tentang alasan. Mereka lihat nih kondisinya seperti apa. Oke, orang tua gue begini, orang tua gue nggak bisa biayain gue. Kayak gue waktu itu, orang tua gue nggak bisa biayain gue kuliah di sini. Ya udah, gue cari uang untuk gue bisa datang masuk kuliah. Orang tua gue memang udah gak mampu lagi bahkan untuk menyupport hidupnya sendiri. Oke, gue harus kerja lebih kelas biar gue bisa kasih uang ke nyokap gue biar dia bisa hidup. Keberanian itu bukannya menghilangkan ketakutan itu. Keberanian ya itu justru embrace hal itu. Kita tahu bahwa kalau kita lompat ini bisa mati, kita taruh uang kita semua di bisnis ini bisa mati, kita coba untuk investasi ini bisa rugi, tapi kita lompat anyway. Lo pilih aja, lo mau nonton artis-artis sampah itu atau lo mau belajar untuk cari uang. Lo mau nonton showbiz sampah itu atau lo mau belajar cari uang yang bisa bantu keluarga lo nanti. Uang yang lo bisa pakai untuk perang nanti ketika situasi gak enak seperti ini. Hidup lu mau jadi apa? Baru coba satu, lompat ke yang lain. Yang ini dia susah dikit, lompat lagi. Setiap ada hal susah di hidup lu, bikin bisnis, suppliernya begini, bikin bisnis, ini, aduh akuntan gua pusing. Setiap kalian ada masalah, kalian kabur dari masalahnya, ya. Terus kalian nyalain dunia, nggak bisa begini, terang aja dia privilege, makanya bisnis jalan. Oh dia, bapaknya ini ada orang dalam. Kenapa lu pusingin bapaknya ada orang dalam? Kenapa nggak lu cari koneksi aja biar lu bisa punya orang dalam masuk ke perusahaan itu? Gampang kan? Jangan baru coba sekali 2 kali kalian keluar kayak kutu loncat. Kalau udah decide ngelakuin sesuatu, misalnya, oke, gue mau bikin ini, fokus, komit, ya, komit dan punya disiplin sama diri kalian sendiri. Jangan jadi banci, kalau susah dikit itu langsung menyerah. Semua mau kerja, mau bikin bisnis itu nggak ada yang gampang, ya. Pilih satu industri, fokus di satu industri, 5-10 tahun, percaya gue, fokus 5-10 tahun, makan tai aja dulu. 5 tahun pertama makan tai, mungkin tahun kedua udah hasil sedikit, 10 tahun. Abis dengar video ini, lu fokus ke satu yang lu udah janji dan komit sama diri lu sendiri. Gue yakin hidup lu pasti berubah dalam 10 tahun. Kalian kerja aja jam 9 sampai jam 5, ya. Itu pun gue nggak yakin kalian kerja full. Ya selip-selipin 30 menit sejam dalam kerja, ya. Terus pas pulang kerja, sampai rumah, duduk depan komputer. Lakuin yang kalian mimpin, lakuin yang kalian pengen. Pasti ada waktu. Lu tuh cuman alasan aja, gitu. Kerjanya capek, lu cuman alasan. Lu males.
Kalau mau sukses di hidup itu nggak gampang. Antara lu mati atau terbang. Maksudnya apa? Bikin usaha atau kalian mau keluar dari matrix. Itu ibarat lu lompatnya dari tebing ini baru bikin pesawat pas OTW turun. Antara lu mati sekalian atau terbang. Jadi nggak ada dua-dua, nggak ada di tengah gitu. Antara lu mati nabrak semua pesawatnya nggak jadi, atau lu terbang pesawatnya jalan. Kalian yang muda di sini itu memiliki advantage yang luar biasa, yaitu waktu. Kalian akan lebih semangat belajar dibanding orang yang udah umur 30, 40 bahkan 50 tahun.